Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan sebentar, posisinya pas kok Bapak, nampaknya separuh atau gimana? Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan. itu banyak menyesatkannya daripada mencerahkannya ya. Tolong jangan ya. Linknya saja bila berkenan, kalau enggak ya enggak masalah. Karena kalian ikut men-share linknya saja itu sudah bagian daripada sholawat yang terlemah ya. Karena bisanya cuma itu ya nggak apa-apa. Gusti Allah Agung itu tidak meminta lebih dari kemampuanmu. Kalau memang kamu mampunya berpartisipasi dalam hal men-share link ya nggak apa-apa. Kan memang mampunya segitu. Kecuali kalau kamu pengusaha konglomerat secara finansial kamu mampu, tentu sholawatnya berbeda gitu ya. Cuman itu aku bilang ya, tolong sekali lagi tolong, karena sering ya videoku itu dipotong-potong, itu yang jadi kacau nanti. Oke, sebelum kita mulai, aku ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di TikTok, sudah 1.200 ya tap-tapnya, dan mohon terus di tap-tap karena supaya mesin TikTok tidak menganggap kita stagnan sehingga tidak dirungkat. Aku nggak bisa baca kalian punya komen satu persatu ya, karena aku sedang menjelaskan, maka aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sedang berkomen ya. Dan ini bukan apa ya, diskusi, bukan apa, enggak. Maksudku diskusi yang saling ketemu kemudian menyampaikan argumentasinya seperti yang aku lakukan biasanya, itu enggak. Aku itu kalau mau diskusi yang seperti itu harus di darat. Ya, harus di darat. Aku enggak begitu menikmati kalau di udara atau di dunia maya. Harus di duta, bukan dumai. Harus di dunia nyata. Ya, maka kalau ada yang bilang monolog atau gimana, ya memang aku sedang memberikan kajian. Aku ini sedang memberikan kajian kepada santri-santri Isra, dan aku live-kan. Yang mau ikut monggo, yang nggak mau ikut juga monggo, silahkan gitu. Jadi komentarnya jangan keliru ya. Oke. Dan kemarin itu benar-benar aku blank. Aku sering begitu, dalam diskusi pun aku sering blank gitu ya, ngerti tapi mau mengucapkan itu nggak bisa. Tapi kalau ada pilihan ganda A, B, C, D, aku bisa ngerti. Aku tunjuk, oh yang ini gitu ya. Aku sering begitu ya. Seperti ketika aku mau mengatakan Tertulian, itu aku sering blank ya. Tapi kalau ada pilihan si A Tertulian, si B Paulus, si C Markus, maka aku ngerti, aku akan pilih Tertulian ketika itu berbicara tentang konsep Trinitas. Tapi kadang-kadang blank ya, nggak ada masalah, namanya blank kok, mau gimana lagi ya. Dalam diskusi aku juga sering gitu ya, nggak ada masalah, karena bukan kalah menang tapi benar salah. Blank itu kan tidak menjadikan kita salah ya, karena gimana ya, mungkin bentuk dari salah satu
berpikir yang cepat itu kadang-kadang dia terlalu cepat akhirnya blank gitu. Ya, nah, termasuk kemarin aku sudah jelaskan di sini kematian Sarah, terus usia Ishak, kelahiran Ribka atau Rebeka. Mungkin Rebeka itu dialek orang-orang bule ya. Ribka itu Ibranik, Aramaik, Yahudi, Israel. Itu menjadi kunci. Dan aku sempat blank di ayat berapa kemarin ya, dan aku sudah berjanji nanti kalau aku ingat akan aku share ke kalian, dan sekarang tugasku untuk memenuhi janji itu. Ya, memenuhi janji itu. Aku benar-benar blank. Itu bukan by design. Aku seperti ini bersandiwara by design supaya materinya bertambah diolor-olor. Enggak begitu. Aku memang blank. Kalau materinya waktunya selesai ya selesai, kalau belum ya belum. Berapa seri pun belum ya terus saja. Aku enggak ada niatan mengolor-olor supaya materinya bertambah. Enggak begitu ya. Tolong jangan disalahpahami. Jadi itu tidak by design. Memang aku blank, dan aku kan sudah janji. Dan sekarang aku tepati janji, aku sampaikan kepada kalian ya. Sarah, karena nanti begini, ketika Sarah mati ya, sebetulnya nggak enak juga ngomong Sarah mati. Sarah wafat, meninggal gitu loh ya. Cuman Alkitab LAI bilangnya mati, mau gimana lagi. Kalau kuda mati, harimau mati gitu mungkin boleh lah ya. Aku tadi udah sampaikan salam Isra belum ya? Salam Isra untuk semuanya, ada yang di YouTube maupun di TikTok ya. Isra, Islam Rasional, merupakan salam yang kita jadikan trigger untuk kita semangat dalam belajar ya. Oke. Dari mana ketemu 3 tahunnya itu? Ya, 3 tahunnya itu ketemu ya, seri berikutnya dilihat ya, atau nanti aku review ulang sejenak, nggak apa-apa ya. Dari angka 40. Kalau angka 40 usia Ishak menikahi Ribka itu eksplisit. Nah, maka tidak perlu namanya silogisme, eksplisit. Sementara 37 itu implisit. Nggak ada, kamu lihat ketika Bunda Ribka wafat, meninggal usia Ishak 37. Itu di sini nggak ono. Di sini nggak ada, dicariin nggak ada. Nah, itu kita dapatkan dengan cara melakukan silogisme ya, atau apa kemarin bahasa Inggrisnya itu ya. Vermodern ya, Vermodern itu bukan Inggris, Vermodern itu Belanda ya. Dengan melihat catatan yang ada ya, menarik hal-hal yang nyata untuk menjelaskan sesuatu yang tersamar, itu permodern silogisme. Bunda Ribka itu usianya 90 ketika melahirkan Kanjeng Nabi Ishak ya, dan wafat 127. Berarti kan tinggal pertanyaannya, berapa usia Ishak saat bundanya atau Bunda Sarah itu meninggal? Maka kan tinggal 127 dikurangi 90 ya ketemu 37. Makanya aku bilang kajian ini akan lebih mudah untuk mereka yang IPA. Zamanku IPA ya, dulu di zamanku SMA itu dijuruskan IPA, IPS, bahasa. Ekonomi ada juga ingatku, tapi kemudian ekonomi dihapus, IPA, IPS, bahasa. Kemudian bahasa dihapus, 2 jurusan IPA dan IPS. Ya, kalau anak-anak IPA dulu menjelang semester terakhir, semester ke-6 di SMA itu ada matematika modern namanya. Itu bentuknya kalimat seperti ini. Ya. Bagi kalian yang IPA itu akan mudah memahami, tapi yang enggak itu harus ekstra membacanya itu berulang-ulang supaya ngerti yang aku maksud gitu ya. Oke, yang jadi masalah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ketika Bunda Sarah wafat, Ribka lahir. Kan di situ masalah yang aku kemarin blank, aku ayat-ayatnya lupa, dicari di mana. Sekarang ini akan aku tunaikan ya. Oke, setelah tadi ada yang olahraga, mungkin ada yang kerja bakti bersama Pak RT, Pak RW membersihkan lingkungan. Nah, setelah mandi bersih-bersih kita sekarang ngaji.
Nah, nanti habis ngaji mau berangkat jalan-jalan monggo silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan jelaskan dulu silsilah ya, silsilah. Silsilah. Ini bisa kita lihat. Waduh, takutnya silau ini ya kalian ya. Karena ini transparan atapnya. Sambil didengar lah ya, supaya kalaupun silau bisa diikuti lewat penjelasan lisannya ya. Kamu buka kitab ya. Jadi, kita sama-sama buka supaya nanti kalau ada yang salah bisa saling mengingatkan. Kita bisa buka di Kejadian, itu sebetulnya Kejadian itu 22 23. Ya. Jadi dari Kejadian 22 23. Nah, nanti kalau mau lebih lengkap itu seperti yang nanti akan jadi perdebatan sebentar lagi ya. Pekan-pekan ini siapa yang disembelih untuk korban Ishak atau Ismail itu kan tetap aja menjadi sesuatu yang hangat dan kita sudah bahas tuntas ya. Untuk teman-teman di TikTok, bagaimana cara pandangku terhadap surat As-Saffat itu bisa dilihat ya. Aku telah mendekonstruksi terjemahan surat As-Saffat ketika Arok fil manam itu ya. Itu apa artinya? Kalau terjemahan depak dan umum kan mengatakan itu mimpi ya, mimpi dari Hong Kong apa? Bisa ketik di YouTube Subandi T Sukoco penjelasan tentang surat As-Saffat di sana ya. Jadi beda. Makanya ya kata asbahuka itu disembelih. Itu kembali lagi seperti perdebatan kata rofa'a di 157 atau 158 surat keempat itu dipahami secara mutasabihat atau mukamat. Perdebatannya di sana. Maka teman-teman yang kemarin itu mengklaim salafi itu dan memang kebanyakan seperti itu, mereka terlalu lurus ya. Rofa'a itu diangkat geografis atas bawah. Padahal rofa'a itu diangkat tuh nggak harus atas bawah. Lihat jalinan kalimat, lihat konteksnya. Goblok gue. Lihat konteksnya. Konteksnya itu adalah dalam rangka Kanjeng Nabi Isa itu akan dibersihkan dari upaya penistaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Itu bukan masalah fisik. Masalahnya perdebatan ulama-ulama dahulu itu mereka langsung berdebat yang diangkat itu jasadnya atau ruhnya. Perdebatannya di sana. Seharusnya mundur dulu. Diperdebatkan diangkat itu mukamat atau mutasabihat gitu loh, harafiah atau metafora. Lihat konteksnya. Lah kon goblok kandani. Lihat konteksnya. Al-Qur'an sudah mengingatkan kita, ada mutasabihat, ada mukamat. Kalau dia dipahami secara harafiah diangkat, ya konteksnya jadi lost context dia. Tapi ya biarlah mereka maunya gitu ya. Rujukannya kan sesuai gak dengan pemikiran salaf. Kalau sesuai bener, kalau enggak ya salah gitu. Standarnya begitu. Sedangkan kita tidak. Standar kita rasionalitas kita dalam memahami Al-Quran itu berkata seperti apa. Begitu. Jadi standarnya sudah nggak sama. Kalau di kampus itu periksa posisinya aja sudah nggak sama, ya pasti nggak sama, ya udah biarin. Yang mau tetap memahami asbahuka itu jelas di surat As-Saffat itu tidak ada leher, nggak ada. Sampai mampus kamu cari leher itu nggak ada. Yang namanya asbahuka digorok, disembelih itu pasti leher. Tapi yang muncul di situ jidat, justru kening. Ada apa ini? Berarti kan penafsiran kalian kalau Kanjeng Nabi Ismail digorok itu kan menjadi salah. Karena Al-Quran tidak berkata begitu. Justru yang muncul anatomi tubuh kening. Sampai mampus kamu tanya, nggak ada ceritanya menggorok itu yang digorok kening, nggak ada. Itu nanti sama dengan begini, aku belum sempat jelaskan itu ya.
Bagaimana kita memahami wajahnya orang sholat itu bisa orang rajin sholat itu bisa sujud itu dilihat dari wajahnya. Sementara ada yang memahami kening, padahal wajah sama kening beda. Kening itu ini loh, batuk ini loh. Jadi kalau batuk ireng, dok gini, kan ada teman, ya aku sih, tapi nggak masalah mau batuk mireng juga aku nggak ada masalah itu. Terserah kamu saja urusanmu kok. Ya aku hanya menjelaskan seolah-olah batuk ireng itu menjadi parameter dia rajin sholat gitu loh. Padahal yang Al-Quran bilang jelas-jelas wajah. Wajah itu ini loh. Dipersempit menjadi batuk, kening. Sehingga kalau jidatnya hitam, oh dia rajin sujud. Terus yang nggak batuknya nggak hitam, nggak rajin sujud gitu. Kan jadi kacau. Sama seperti tentang asbahuka itu. Tentang korban itu. Nah, hubungannya dengan peristiwa ini, cuma kan aku nggak menjelaskan karena terlalu panjang. Itu nanti berawal dari peristiwa begini. Cuma di sini kan Ishak, ya. Kepercayaan Abraham diuji, itu kejadian 22, ya. Kejadian 22 sampai terus terlalu panjang. Ya. Itu nanti ketemu, lalu berfirmanlah jangan bunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan dia sebab telah ku ketahui, berarti dulu belum diketahui ya. Padahal Allah kan Maha tahu. Sama ketika aku menjelaskan tentang surat apa itu, ada kafir bilang bingung loh, dijelaskan kok bingung, tapi yang nggak tahu mungkin yang bingung dia, karena itu debat bermasalah menerjemahkan itu. Ya, benar. Terjemahan depak itu bagi pemula nggak ada masalah, tapi bagi kita yang expand tuh ada masalah, kurang tepat ya. Sebentar. Itu di surat apa ya? Bentar. Tuh kamu santai situ aja tuh. Bapak kalau ada apa-apa biar. Di surat At-Taubah ya 9:16. Begini depak bilang begini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja dalam kurungnya? Padahal Allah belum mengetahui. Loh, kok Allah kok belum mengetahui gue loh. Yang padahal kalau kita baca terus ya ini kacau ini. Belum mengetahui, Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan loh. Kan kacau. Dalam satu ayat di atas katanya Allah belum mengetahui. Padahal di bawah dikatakan Allah Maha mengetahui. Ya ini. Nek kon goblok kon jadi korban terjemahan. Untungnya kita punya original teks dan tinggal kita cross check saja. Kalau saudara Kristen kita kerepotan karena mereka cuma pegang terjemahan dan terjemahan kitab suci bukan kitab suci. Ini terjemahan ini dalam edisi bahasa Indonesia. Nanti gue punya yang tuh edisi Arab tuh sulit karena tumpukan buku. Itu bahasanya Arab. Ya, jadi begini sebetulnya itu permasalahannya adalah bagaimana kata apa namanya lama itu artinya itu ketika bukan belum. Itu ketika cuma di sini diterjemahkan belum jadinya ya Allah belum mengetahui kan kacau loh. Allah kan Maha tahu kok belum mengetahui goblok ya gue. Mana katanya yang selalu mengikuti jejak ulama-ulama. Ayo ini selesaikan ini terjemahan ini. Kau ojo nyocot aja cangkemmu. Kagian protes tapi goblok. Gimana terjemahan? Kalau kamu ditanya sama teman Kristenmu, ini kacau ini. Kon apa? Plung-plung kon cengok goblok gue enggak iso jelasno. Karena di atas ditulis Allah belum loh. Allah kok belum mengetahui. Allah itu Maha tahu. Itu yang pertama. Yang kedua dia tabrakan. Allah Maha mengetahui. Di atas katanya Allah belum tahu, di bawah Allah Maha mengetahui. Jadi tak ingatkan ya, nggak usah kemana-mana. Di sini kajian kita adalah aku menawarkan epistemologi, kerangka berpikir, bukan api-apian mahrot, paseh-pasehan tajwid. Ini di Kombilaguna, ini Ijar Sapawi, ini harus ketemu, harus berdengung, ngorah. Apakah aku tidak suka itu? Suka.
tapi itu bukan di sini, silakan kamu cari tempat lain. Ya. Kan ini jadi kacau surat 9:16 ini terjemahannya. Kalau kamu ditanya sama saudaramu Kristen kafir, goblok kowe, plong-plong enggak iso jelasno. Sama dengan ini, ya. Dengan ini ya. Kejadian 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham sahutnya, ya Tuhan. Ya. Tapi ini ditulisnya ya Tuhan, padahal malaikat Tuhan. Ya. Kacau juga terjemahan LA ini ya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab kalau ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ku ketahui sekarang, apa awalnya nggak tahu. Padahal dia malaikat Tuhan, kan berarti kan ada dalam bimbingan Tuhan. Ya hafi ya, di sini Tuhannya gede semua. Atau alif lam lam ha. Ya, dia bilang, ya sekarang ya begini, jangan bunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Berarti tadinya belum tahu. Ya, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi malaikat Tuhannya ya. Makanya hati-hati, kadang-kadang malaikat Tuhan jadi Tuhan, itu ya terjemahan. Padahal malaikat Tuhan ya bukan Tuhan. Allah dan roh Allah jadi Allah. Kacau terjemahannya. Allah dan roh Allah itu beda. Malaikat Tuhan dan Tuhan itu beda gitu loh, goblok. Jadi gemes aku kalau ngaji sini supaya pinter otakmu, ojo goblok kowe. Tuh kopinya habis tuh. Mama suruh bikin lagi tuh. Ya. Duh, sampai mana tadi? Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Lalu beriman, jangan bunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan, sebab telah kuketahui sekarang. Jadi sekarang baru tahu. Tadinya nggak tahu dia. Yang bilang apa? LHI. Bukan gue hanya membacakan. Jadi di mana kemahatauan Allah? Gitu ya. Ya. Aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu ya. Ini panjang ceritanya ya. Terus aku lari ke 15-nya. Dua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri ya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan dirinya sendiri itu ya boleh-boleh saja. Karena dirinya kan agung. Ya. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduk kota-kota musuhnya. Menduduki ya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Makanya kita sholawat kita dua loh. Kalau sholat itu ya. Tapi kan kafir-kafir ini belum tentu tahu. Yang dipermasalahkan kepada candang Nabi Muhammad. Sementara dia sendiri nggak tahu apa arti sholawat itu. Dan teman-teman Islam sendiri pun tahu nggak apa arti sholawat itu. Silakan lihat kajiannya Gus Tuti mendiskusikan tentang sholawat. Sholawat itu ada sholawat sebagai amalan. Ada sholawat sebagai mantra, bacaan, doa. Nah, kalau kita dalam sholat, sholawatnya 2 kali. Ya, sholawat yang dikaitkan kepada kanjeng Nabi Muhammad dan kanjeng Nabi Ibrahim. Gitu loh. Ini kafir-kafir ini nggak tahu. Yang Islam pun kadang-kadang sholawat itu apa nggak tahu. Jadi bagi kami ya di kajian Isra, sholawat itu tindakan, bukan bacaan menjadi mantra begitu. Itu yang dijelaskan di Al-Quran gitu. Ini kan teman-teman kafir bilang Allah bersolawat, Allah kok bersolat? As-sholatu doa, Allah berdoa.
Sementara yang Islam juga nggak bisa menjelaskan, ya kacau, bubar wis. Lihat di YouTube, ketik Subandi T. Sukoco tentang sholawat, itu berseri-seri itu, ya. Jadi ini karena apa? Bapak Abraham itu memang kalau kita kan nyebutnya Khalilullah. Kalau dalam Alkitab bapak orang beriman, ya, bapak tauhid gitulah ya. Nah, 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangannya itu dan bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Kita nggak tahu karena di sini nggak dijelaskan berapa lama di Betseba. Masuk ke ayat Kejadian yang ke-20, keturunan Nahor. Tajuknya keturunan Nahor. Jelas ki. Gitu. Ya, ke sini. Jadi ini peristiwa setelah pengkorbanan itu di Bukit Moria, Muria apa Moria? Ya, apa itu? Muria atau Moria? Ya, ya. Nah, lihat ayat ke-20-nya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar. Siapa yang mengabarkan? Di sini nggak jelas. Kalau kita lihat rangkaian ayatnya, berarti informasi itu dari malaikat Tuhan. Karena di sini nggak dijelaskan, cuman dijelaskan sesudah itu Abraham mendapat kabar. Ya. Juga Milka, berarti ini ceritanya tersambung, nggak terputus rangkaiannya. Ya. Juga Milka telah melahirkan anak laki-laki bagi Nahor saudaramu. Berarti Nahor itu saudaranya Abraham. Nanti kita lihat perkawinan itu ternyata para nabi-nabi itu, ya mungkin itu dalam konteks teologis atau antropologis nanti bisa kita diskusikan, itu perkawinan yang masih ada hubungan kekerabatan. Ya. Nanti bisa kita lihat akhirnya apakah Ribka itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Ishak. Bisa kita lihat nanti. Ya. Ya, sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Maksudnya munya itu nisbahnya ke bapak Abraham ya, munya. Jadi Nahor itu saudaranya Abraham. Siapa dia? Us, anak sulung, dan Bus, ya, dan adiknya, ya, dan Kemuel, apa lagi? Kemal mungkin ngono ya ngejanya. Kemuel ya, ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Wilsai, Yilda, dan Betel. Berarti berapa? 8 anak ya. Yang menariknya di sini di 23-nya ini. Dan Betel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah ya yang dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham, ya itu. Dan dari gundik, Nahor punya gundik juga ya, yang namanya adalah Reuma, melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahasi, dan Makah. Tapi kita akan berfokus ke Ribka. Ya, itu nanti dilanjutkan kedua-tiganya tajuk, ya tajuk di apa namanya itu? Di judulnya itu Sarah mati dan dikuburkan. Ya. Di 23, Sarah hidup 127 tahun namanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Abad, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisnya. Dan berikut-berikutnya panjang itu nanti ada kaitannya dengan kaum Het ya. Abraham karena dia sebagai pendatang di mana tanah untuk memakamkan istrinya itu panjang ya, kita nggak kesana dulu, nanti kalau itu mau kita bacakan bisa. Dan kemudian dibeli gua Makspela, nanti juga Abraham dimakamkan di gua Makspela di Hebron sana. Makanya teman-teman Islam harus bisa menjelaskan apa itu makam. Ketika ditanya oleh saudara kafir Kristen, loh itu makamnya Nabi Muhammad kok ada di Ka'bah di Mekah? Makamnya itu bukan makam kuburan. Goblok. Ya, itu karena kita tidak menguasai otak kita. Kalau makam lalu kuburan itu yang jadi masalah. Seperti ketika berbicara tentang Mesias, kalau Mesias terus Yesus
perdebatan yang lama sudah kita bahas. Bagi orang Israel itu banyak Mesia. Bahkan Raja Persia itu juga dimesiaskan.